Salam. Pagi hari ini merupakan ibadah yang istimewa bagi kita. Karena pada hari ini kita memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang mengalahkan maut. Yesus Kristus berkemenangan. Biarlah pada pagi hari ini kita akan tinggikan Dia, kita muliakan Dia. Sebab Dia Allah yang patut ditinggikan dan dimuliakan. Allah
hari yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Kami mengucap syukur, segala pujian dan hormat hanya untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, Engkau bangkit untuk kami ya Tuhan. Kami ada pengharapan di dalam Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan. Amin. Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau mengalahkan musuh. Engkau menang untuk kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau sucikan hati dan pikiran kami. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Ada berkat yang indah buat kami, untuk kami tetap terus mengiring Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ada sukacita hari ini? Amin. Amin. Kita bersyukur jika hari ini kita boleh merayakan Paskah, dan biasanya Paskah itu identik dengan telur-telur Paskah. Telur Paskah melambangkan kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dari maut. Dan hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus lahir untuk kita, Yesus mati untuk kita, dan hari ini kita boleh memperingati hari kebangkitan Dia. Kita rayakan dengan penuh sukacita hari kelahiran Tuhan Yesus, hari kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Amin. 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 Mari kita pujikan dengan penuh sukacita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun
kita mengucap syukur tidak henti-hentinya, karena Allah kita, Allah yang luar biasa, Allah yang berbeda, Allah yang hidup, Allah yang senantiasa ada dan setia kepada kita. Kita mengucap syukur, kita boleh memiliki Allah yang setia, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita.
Mari saudara, pagi hari ini kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dia layak menerima pujian kita, Dia layak menerima sembah kita, sebab Dia Allah yang setia, Allah yang mengasihi kita. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan yang luar biasa itu dalam hidup kita. Mari kita pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur yang terdalam buat kebaikan Tuhan, buat kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur, sebab Engkau Allah yang bersedia turun ke dunia. Engkau lahir, Engkau mati bagi kami, dan pada saat ini kami boleh merayakan kebangkitan Tuhan. Satu peristiwa yang luar biasa, kemenangan yang Tuhan nyatakan bagi setiap umat-Mu, bahkan seluruh di muka bumi ini, bahwa Engkau Allah yang mengalahkan maut. Biarlah kami terus juga berkemenangan ya Tuhan, untuk setia kepadamu, karena Engkau begitu setia bagi setiap kami. Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu. Dengan apa Tuhan kami membalasnya? Hanya dengan ucapan syukur dari dalam hati kami yang paling dalam. Sungguh kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan kami, Raja di atas segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekarang kita akan mau menyediakan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi merema kita, biar kita tetap terus mengiring Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kita. Yesus adalah kebenaran yang menyelamatkan kita semuanya. Puji nama Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup
hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan yang menjadikan kekuatan bagi kita masing-masing. Yesus lahir, mati dan bangkit. Itu semua otoritas yang Tuhan kuasakan untuk kita agar kita mempunyai hidup dan pengharapan. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini, Kaulah Yesus kebenaran, dan wasku saya serahkan kepada hambanya Ibu Pendeta Karol. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari, dunia tak bisa menjauhkanku, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali ada di hadapan hadirat Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan Tuhan, dan pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami menaikkan segala pujian, syukur, terima kasih sebab sungguh Tuhan baik buat kami. Tuhan ajaib, Tuhan heran buat kami. Bapa, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Selanjutnya kami yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan tolong kami Tuhan. Biarlah pesan firman Tuhan pagi ini memberikan kekuatan kepada kami. Kebangkitan-Mu Tuhan, memberikan kemenangan kepada kami semua anak-anak-Mu. Kami serahkan firman-Mu pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Pagi hari ini, sebelum mendengar firman Tuhan, saya ingin menyapa seluruh kita semua yang hadir pagi hari ini, bahkan Bapak Ibu yang berada di rumah, dengan ucapan selamat merayakan hari Paskah. Selamat merayakan hari kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari yang luar biasa di mana Tuhan menang atas maut. Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita buka di dalam Lukas
Lukas 24 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan kepada kita, temanya di atas tentang kebangkitan Yesus. Mulai dari 56b, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Dan ayat yang pertama katakan, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, kita belajar bersama-sama pagi hari ini tentang makna kebangkitan Yesus. Makna kebangkitan Yesus. Bapak Ibu, bangkitnya Tuhan Yesus atau yang disebut dengan Paskah menandakan atau membuktikan kepada dunia bahwa Tuhan yang kita sembah merupakan pribadi yang luar biasa. Dia penuh dengan kuasa, dia penuh dengan kemahadahsyatan. Bahkan dikatakan kubur atau gua itu tidak mampu mengekang, mengikat dan membelenggu Yesus di dalamnya. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 dikatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Bapak Ibu, ini membuktikan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak mampu dikekang. Kuasa maut itu sudah kalah kekuatannya oleh kuasa kebangkitan Yesus. Bahkan kalau kita lihat lagi pagi ini banyak ayat ya. Yohanes 10 ayat 17-18 katakan kepada kita, "Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku, Yesus, memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali." Jadi di dalam ayat ini menekankan kepada kita semua pagi hari ini bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa untuk mengambil nyawa Tuhan, kecuali Yesus sendiri, dia menyerahkan nyawanya. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, kita ingat dan kita lihat di dalam Matius 27 ayat 62 sampai 66. Sebelum Yesus bangkit, waktu dia dikuburkan,
Imam-imam kepala dan orang Farisi mereka datang, mereka pergi kepada Pilatus, mereka meminta kepada Pilatus supaya Pilatus mengirimkan penjaga-penjaga menjaga kubur Yesus. Karena mereka pernah mendengar Yesus katakan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Mereka datang kepada Pilatus dan Pilatus mengirimkan para tentara untuk pergi menjaga kubur Yesus. Bahkan dikatakan di dalam Matius 27 ayat 62 sampai 66, kubur itu dimaterai, dijaga, dipaku supaya tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalamnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ternyata waktu kebangkitan Yesus, para penjaga itu mereka lari ketakutan. Bapak Ibu yang tadinya kubur dimaterai, pintu kubur itu tertutup. Waktu kebangkitan Yesus, pintu kubur itu terbuka. Bahkan kain kafan yang melilit tubuh Tuhan atau waktu itu jenazahnya itu semuanya sudah terlepas. Kain kafan, kuburan, pintu kubur itu tidak mampu menjaga, mengurung Yesus selama-lamanya. Bapak Ibu, sekali lagi kita bangga pagi hari ini. Kita bangga dan kita bersyukur. Kita punya Tuhan begitu luar biasa. Cintanya, kasihnya itu dia buktikan. Jadi Alkitab firman Tuhan yang kita punya, yang kita baca setiap hari, kita setiap saat, setiap minggu kita datang ke gereja, di rumah kita berdoa itu tidak pernah sia-sia. Kita percaya kepada Allah yang mati, Yesus yang mati, dan setelah itu dia bangkit. Bukan saja dia bangkit, tetapi nanti kita akan memperingati hari kenaikannya ke surga. Dia pergi untuk menyediakan tempat untuk saya, untuk kita semua pagi hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih. Kita akan maju terus dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu, kita bayangkan, saya membawa pikiran kita semua pagi hari ini. Kita bayangkan orang yang sudah 3 hari meninggal. Bahkan meninggal dengan tubuh yang penuh dengan berbagai luka-luka yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau ini saya ada memiliki beberapa catatan yang saya dapatkan. Luka-luka sebelum Yesus disalibkan dan luka-luka saat Yesus disalibkan. Bapak Ibu yang kekasih. Di sini kita melihat, saya baca kepada kita semua pagi hari ini. Ada di sini saya catat, saya dapat Bapak Ibu 5.480 luka di sekujur tubuh, termasuk 150 luka yang dalam dan parah di punggungnya. Sedikitnya ada 242 cambukan yang ia rasakan. 121 kali di bagian punggung sebelah kanan, 121 kali di bagian punggung sebelah kiri, dicambuk ke Bapak Ibu. Berikutnya 17 duri yang panjangnya 3 sampai 3,3 cm. Kira-kira sepanjang jari telunjuk saya, jari tangan saya. Menancap di kepala Tuhan. Jadi itu menjadi mahkota. Dan duri itu berasal dari tumbuhan yang beracun Bapak Ibu. Sungguh luar biasa, sakit akibat racun waktu duri itu ditancapkan ke kepala Yesus. Masuk ke kepala. Racun itu masuk ke otaknya, ke bagian tubuhnya itu sakitnya luar biasa Bapak Ibu. Kita bayangkan penderitaan Tuhan yang sangat luar biasa. Bahkan paku yang tertancap di kaki dan tangan Tuhan, paku itu
yang saya dapat juga 20,32 cm, ya sepanjang sejengkal tangan saya. Dan tebalnya ya sejari saya 1,8 cm masuk ke tubuh Tuhan. Dan darahnya mengalir. 6,5 liter darah yang keluar dari tubuh Tuhan. Akibat luka-luka, akibat cambukan, akibat tusukan yang dalam kepada Tuhan Yesus. Dalam perjalanannya menuju ke tempat penyaliban hari itu, dia diseret. Tuhan kita itu, Yesus kita itu diseret oleh pengendara yang mengendarai kuda. 50 ekor kuda mereka seret Tuhan sambil memikul salib. Penderitaan lepas penderitaan dia alami di kayu salib. Dalam perjalanan menuju kayu salib itu, tapi dia rela menanggung semuanya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Nah, di sini saya mau membawa pemahaman kita. Tubuh yang penuh luka jatuh bangun dalam perjalanan pikul salib sambil dicambuk. Penuh dengan kotoran, darah bercampur dengan debu. Bapak Ibu, itu mudah sekali untuk virus, bakteri itu masuk ke tubuh Yesus. Dan kita tahu, tubuh yang luka-luka, orang mayat yang luka-luka, itu sangat cepat mendatangkan pembusukan. Wah, tapi luar biasanya, waktu Yesus bangkit, semua itu sudah dipulihkan. Kuasanya itu bekerja dengan luar biasa. Tidak ada didapati waktu perempuan-perempuan itu mereka datang untuk merempah-rempahi jenazah Tuhan. Mereka tidak mencium sedikit pun. Tidak ada tercatat bahwa dalam kuburan itu penuh dengan bau bangkai tubuh Yesus, bau bangkai manusia itu. Tidak terdapat sekali. Sedikit dikit pun bau yang ada di dalam kuburan itu, Bapak Ibu. Itu luar biasa. Kuasanya yang tidak terbatas terjadi. Kuasanya yang dahsyat terjadi. Dia tunjukkan bukan saja selama dia hidup di dunia, sampai mati. Bahkan dia tunjukkan kemahakuasanya sampai dia bangkit kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita belajar pagi hari ini. Kuasa seperti apa yang dimiliki Yesus setelah ia mati. Dia bangkit daripada kematian. Bapak Ibu, kita sama-sama tahu. Selama Yesus ada di dunia, kemanapun dia pergi, murid-muridnya selalu bersama-sama dengan dia. Murid-muridnya selalu mengikuti Yesus kemana-mana. Bahkan banyak orang yang selalu mengikuti Yesus dengan tujuan melihat mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan. Dan ini kita belajar pagi hari ini. Kuasa seperti apa yang Yesus miliki setelah kebangkitannya. Kita bersyukur bahwa kuasanya itu tidak berubah. Bahkan kuasanya itu diwariskan kepada murid-muridnya. Bahkan kepada kita semua pagi hari ini. Kita menerima kuasa. Waktu kita menjadikan Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita. Kita menjadikan Tuhan sebagai raja dalam kehidupan kita. Kuasa itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita semua. Bapak Ibu, kita belajar pagi hari ini. Yang pertama kita melihat bahwa kuasa Tuhan itu kuasa yang tidak terbatas. Kebangkitannya memberikan kuasa yang tidak terbatas. Di dalam firman Tuhan Matius 5 ayat 8.